Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap bahwa semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan kalau Tuhan terus menopang memelihara kita sampai hari ini. Dan pada hari ini marilah kita bersekutu di hadapan Tuhan. Marilah kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha baik dan mengasihi kami. Sampai saat ini Tuhan, Engkau menopang kami dan memelihara kami. Sekalipun banyak kesulitan kami hadapi, kami jalani. Tetapi kalau kami masih hidup adalah karena pertolongan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Dan kiranya Tuhan menolong kami dalam persekutuan pada hari ini. Sucikan kami, ampunilah segala dosa kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan berkatilah melalui renungan firman Tuhan, agar kami makin mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini saya ambil di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di atas bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu, saya memberikan judul pada hari ini adalah mengapa kita harus berdoa. Saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka hubungan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya atau orang-orang yang percaya kepadanya tidak lagi dilakukan seperti biasanya, yaitu ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, yaitu berhadapan-hadapan muka, tetapi dilakukan dengan cara yang rohani. Nah, saudara, oleh karena itu, saudara, ketika gereja hadir di muka bumi ini melalui pencurahan Roh Kudus, maka pekerjaan gereja pertama sekali adalah dimulai dengan doa. Misalnya saja, saudara, sebelum memulai pelayanan, penginjilan, ataupun kesaksian, murid-murid Tuhan Yesus itu bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Itu dapat kita baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 14. Salah satu tokoh gereja, yaitu Bapak John Calvin, berkata demikian, bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya saudara, doa itu begitu pentingnya. Sepenting kita bernafas, seserius kita bernafas. Nah, mengapa kita harus berdoa? Saudara, kita berdoa, yaitu dengan berdoa dapat membuat hati kita menjadi lebih tenang dan dapat menurunkan ketegangan dan juga dapat mengalami kuasa Tuhan. Kita bisa saja mengalami ketegangan dalam hidup ini oleh karena kita dilingkupi ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Nah, dengan berdoa, maka kuasa doa dapat menghindari kita dari depresi, dari ketakutan. Dan kuasa doa itu dapat menyentuh dan mempengaruhi seluruh tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita, dan kita pun bisa menjadi lebih tenang. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian dengan doa, saudara, melalui doa, Allah dapat menjamah kehidupan kita. Kehidupan batiniah kita yang terdalam sekalipun. Pendeta Billy Graham berkata demikian, bahwa kunci keberhasilan dalam pelayanannya tidak terletak pada kepandaiannya berkhotbah, juga tidak terletak pada kerapian organisasi yang dia pimpin, tetapi kunci keberhasilan dalam pelayanannya adalah terletak pada kuasa doa. Doa juga berkuasa atas situasi di sekitar kita. Ada banyak hal di dalam Alkitab, ada banyak kejadian-kejadian. Misalnya saja saudara, ketika di dalam kitab Ester diceritakan tentang
orang-orang Yahudi yang akan dimusnahkan. Dan kita tahu di sana Ester menyuruh orang-orang Yahudi berpuasa dan berdoa. Nah, saudara, kuasa doa sungguh luar biasa. Dan banyak lagi di dalam Alkitab yang menandakan bahwa doa besar kuasanya. Nah, saudara, namun demikian saudara, doa bukanlah jimat untuk menangkal bahaya yang dapat kita bawa kemana-mana, yang dapat kita kantongi. Dan otomatis dia akan bekerja ajaib secara ajaib. Saudara, tidak ada hal yang magis di dalam doa. Doa adalah semacam jembatan antara manusia dengan Tuhan Allah kita. Doa dapat menghubungkan kebetulan-kebetulan kita dengan kuasa Allah. Dan doa itu menjembatani peristiwa-peristiwa biasa yang kita alami setiap harinya dengan kasih dan pemeliharaan Allah. Namun demikian saudara, kita jangan berpikir bahwa Allah hanya bisa bekerja setelah kita berdoa, atau karena kita telah berdoa maka Allah baru bekerja. Tidak demikian saudara. Allah bekerja, Allah bertindak sama sekali tidak tergantung dari doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Dengan kita berdoa, kita mengakui kehadiran kuasa Allah. Ketika kita berdoa, maka melalui doa itu kita mempersilahkan kuasa Tuhan Allah masuk dan menguasai seluruh kehidupan kita. Ketika kita berdoa, memutuskan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita mempersilahkan Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita, dan kita akan menikmati kedamaian, ketenangan, serta kuasa dari Tuhan Allah kita. Ada orang berpikir bahwa dengan berdoa, orang dapat memaksakan kehendaknya atau keinginannya di atas kehendak Allah. Nah, ingin supaya menjadikan kehendak kita itu menjadi kehendak Allah. Saudara, ini adalah pandangan yang salah, pandangan yang keliru. Doa bukan upaya agar kita dapat memaksa Allah melakukan apa yang kita inginkan. Doa bukan supaya kehendak kita menjadi kehendak Allah, tetapi dengan berdoa, artinya saudara, supaya kehendak kita dapat berlabuh pada kehendak Allah. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai murid Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita ingin belajar dengan baik dan ingin mendapat paling banyak, itu pasti. Kita ingin agar sang guru itu tidak hanya menuruti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, tetapi sebaliknya saudara, sebagai seorang murid, kita berusaha untuk menerima apapun itu yang diberikan oleh sang guru kita. Nah, demikianlah kita di dalam doa. Walaupun di dalam pemberian sang guru itu mungkin tidak menyenangkan hati kita. Nah, mengapa kita harus berdoa? Mengapa doa itu begitu berkuasa? Jawabannya adalah karena doa itu adalah kuasa yang diberikan Allah kepada kita melalui kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya, juru selamat kita. Kita berdoa bukan karena kewibawaan ataupun karena kesalehan kita, tetapi karena doa itu kita alaskan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, juru selamat kita. Di dalam doa dan melalui wibawa nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah utusan yang berkuasa. Kita mengatasnamakan sang raja di atas segala raja itu, dan semua akan menghormati kuasa itu dan mengakui serta melihat kuasa dalam doa. Nah, oleh sebab itu saudara, doa yang benar adalah doa dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Doa yang dipersembahkan dalam iman dan dipersembahkan dalam kebenaran. Itulah doa yang sangat besar kuasanya. Kiranya melalui renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini, kehidupan doa kita setiap harinya terus menerus kita bangun dan terus kita pelihara. Seserius orang bernafas, biarlah demikian serius kita juga berdoa di hadapan Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kembali kami merenungkan mengapa kami harus berdoa, dan Engkau mengajari kami bahwa untuk membangun hubungan dengan Engkau sekarang ini adalah tidak lagi seperti ketika Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini, tetapi kami menjalin hubungan dengan berdoa kepadamu secara rohani. Dan melalui doa-doa yang kami panjatkan, Engkau menyatakan kuasa-Mu dan Engkau memimpin kami. Dan biarlah doa-doa kami sehingga hubungan kami dengan Engkau setiap harinya selalu terpelihara, selalu terjalin dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga melalui firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah Engkau kiranya menolong setiap kami, agar kami selalu berdoa, selalu bersekutu dengan Engkau setiap harinya. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami di masa-masa kesulitan sekarang ini, untuk memberikan kami topangan dan pemeliharaan, dan senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah Engkau yang memelihara iman dan terus menyatakan kuat kuasa-Mu. Berkatilah bangsa kami, berkatilah para pemimpin negeri kami, presiden kami, berilah dia sehat dan hikmat, serta para pembantunya untuk dapat memimpin bangsa ini dan juga seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.